Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita akan belajar masalah tentang drone ya, ataupun drone itu sering disebut sama pengoperasian pesawat udara tanpa awak, dalam kurung drone, PUTA kalau di Indonesia, bahasa Indonesianya. Jadi untuk di Indonesia sebenarnya banyak peraturan yang menaungi ataupun mengatur regulasi penerbangan drone. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020. Jadi ini sebelum kalian menerbangkan drone, apakah itu dasar hobi atau dasar pekerjaan, harus pelajari ini. Nanti selain ini masih ada peraturan yang lain, cuma nanti akan kita pelajari kemudian hari. Ini yang paling intinya ada di sini. Next. Oke, goyang-goyang ya. Oke, yang pertama, latar belakang kenapa aturan ini ada. Yang pasti, satu, perkembangan dan resiko. Jadi, teknologi drone ini sekarang ini lagi berkembang pesat di dunia ya, bukan hanya di Indonesia aja. Kemudian, penggunaan drone-nya meluas, rekreasi, dokumentasi kegiatan, wisata, kemudian ada komersial untuk pemetaan, kemudian untuk kegiatan-kegiatan foto udara, pemantauan kebakaran, bahkan itu yang terakhir pemerintah. Pemerintah sudah menggunakan drone. Apakah itu untuk tadi pemantauan kondisi hutan, pemantauan kebakaran hutan, atau untuk inspeksi-inspeksi bangunan gitu ya. Itu pemerintah sudah pakai. Kemudian risiko keselamatan penerbangan meningkat signifikan. Karena makin banyak yang pakai drone, makin banyak yang ada di ruang udara, itu resikonya semakin tinggi. Kemudian potensi konflik dengan pesawat komersial di ruang udara. Jadi harus ada aturan supaya tidak ada kecelakaan di ruang udara. Karena kita tahu ruang udara kita yang pertama pakai adalah pasti pesawat. Biasa transportasi umum, pesawat terbang, kemudian juga helikopter, kemudian ada juga pesawat-pesawat lain yang memang mungkin lebih tinggi lagi. Tetapi tetap harus diatur. Nah, kebutuhan regulasi, kebutuhan kepastian hukum bagi operator drone. Jadi kita ini, supaya ada pegangannya, supaya tidak menyalahi aturan, kita harus ada aturannya, regulasi. Operator drone itu bisa terdiri dari diri kita, pilotnya, kemudian yang asisten pilotnya, atau ada lagi yang memantau monitornya. Jadi operator drone itu harus ada aturannya. Kemudian koordinasi dengan menara ATC, Air Traffic Control, diperlukan. Kenapa? Menara ATC ini biasanya ada di bandara. Nah, di bandara, jadi ketika kita menerbangkan drone, kita harus komunikasi ke situ. Apakah yang kita terbangkan drone itu dalam ketinggian yang akan dilalui oleh pesawat udara lainnya. Jadi kita harus ada komunikasi dengan ATC. Kemudian menjamin keamanan dan ketertiban ruang udara Indonesia. Sama lah kayak kita misalnya di jalur darat nih, lalu lintas mobil, motor itu ada aturannya. Begitu juga dengan pesawat udara tanpa awak ini. Nah, lahirnya Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2020 adalah sebagai landasan hukumnya. Jadi, karena kita bergerak ataupun berkehidupan di negara hukum, tentunya kita harus ada landasan hukum. Next. Ini tujuan pengaturan. Yang pertama adalah keselamatan penerbangan. Memastikan operasi drone tidak membahayakan penerbangan berawak. Drone wajib terbang di bawah ketinggian yang ditentukan dan menjauhi jalur penerbangan komersil demi keselamatan bersama. Jadi keselamatan penerbangan ini bukan hanya keselamatan si yang punya drone. Oh, saya punya drone nih biar aman. Terbang-terbang, oh aman nih menurut kita. Tapi enggak. Yang untuk keselamatan ini bukan hanya drone. Satu, drone, ya, dan operatornya, pilotnya. Yang kedua, masyarakat di sekitar, di lingkungan itu, karena drone kan pasti akan terbang di atas udara nih. Di bawahnya itu ada orang-orang, atau ada fasilitas pemerintah. Contohnya adalah properti ya. Yang ketiga adalah properti.
Properti itu takutnya kita nerbangin drone, numbur gedung, atau drone-nya jatuh, kena mobil, mobilnya kecelakaan, motor kecelakaan. Jadi semua itu harus diatur keselamatannya. Jadi ingat, keselamatan penerbangan itu bukan hanya keselamatan drone atau pilot drone-nya, tapi keselamatan properti di sekitarnya dan juga masyarakat ataupun manusia di bawahnya. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, keamanan ruang udara. Menjaga integritas ruang udara nasional dari potensi gangguan dan ancaman. Pengaturan zona terbang, memastikan ruang udara Indonesia aman, tertib, dan terkendali sesuai regulasi. Jadi, kita ini di Indonesia itu diatur ruang udaranya. Ada zona-zonanya nanti kita jelaskan. Tetapi, untuk yang drone, batas maksimal drone itu adalah 120 meter. Jadi, kita itu harus 120 meter di bawah dari dasar 120 meter ke atas. Itu masih bebas. Zonanya zona G. Tetapi itu juga hanya bisa dilakukan untuk penerbangan di luar zona yang terlarang. Jadi ada zona yang diperbolehkan, zona terlarang, sama zona yang dibatasi. Jadi ada 3 zona untuk penerbangan drone. Kalau yang terlarang, misalkan seperti fasilitas pemerintah, keamanan, kemudian ada situs cagar budaya yang memang itu dijaga. Kemudian kalau yang dibatasi misalkan di dekat bandara itu nggak boleh gitu kan. Kecuali kita lapor ke ATC, kita terbang pada saat potensi tidak ada pesawat terbang di situ. Tapi itu semua harus ada perizinannya. Kemudian next. Nah, definisi drone. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman ya. Remote pilot adalah orang yang bertanggung jawab mengendalikan drone secara langsung dari stasiun kendali darat. Remote pilot. Remote pilot itu orang yang megang remote-nya, pilot drone. Jadi orang kadang, sebutnya pilot. Cuman kita, kalau di istilah peraturannya remote pilot, karena kita mengendalikannya lewat remote. Kemudian operator adalah badan hukum atau perorangan yang mengoperasikan sistem drone. Bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan, keselamatan penerbangan, dan kelengkapan izin operasional sesuai PM 37 2020. Operator ini nanti satu kesatuan dia. Jadi badan hukum atau perorangan yang mengoperasikan sistem drone. Sistem drone itu mulai dari drone-nya, kemudian alat komunikasinya, sama stasiun pemantaunya. Kemudian pesawat udara tanpa awak ataupun drone ya, adalah pesawat yang dioperasikan tanpa pilot di dalamnya. Kemudian dikendalikan dari jarak jauh oleh remote pilot melalui sistem kendali darat. Drone dapat berupa multirotor. Tahu multirotor? Multirotor itu yang baling-balingnya ada 4. Itu multirotor. Mau dia drone aerial yang kayak DJI punya, atau yang FPV yang dia ngebut. Kalian suka lihat videonya itu adalah model yang multirotor. Fixed wing. Fixed wing, dia modelnya kayak pesawat. Jadi modelnya dia bentuknya mirip kayak pesawat komersil. Dia terbangnya tidak naik ke atas, tapi melalui landasan. Fixed wing. Itu seperti itu. Kemudian, atau hybrid, nah itu sebutan lainnya. Jadi, itu yang diatur. Kemudian, sistem dan area operasi. Sistem pesawat udara tanpa awak mencakup seluruh komponen. Drone, tadi stasiun kendali darat, tautan komunikasi, dan peralatan pendukung. Ini sistemnya. Area operasi adalah ruang udara yang ditetapkan untuk penerbangan drone, mencakup zona bebas, zona bersyarat, dan zona terlarang sesuai regulasi yang berlaku. Nah tadi, ntar untuk penjelasannya itu lokasinya di mana aja, bisa kalian cek untuk di materi-materi lainnya. Next. Ini jadi ada beberapa klasifikasi operasi ya. Ini penting. Kenapa? Karena dengan adanya klasifikasi operasi ini harus ada mana nih aturan yang dilengkapi apa. Sama halnya kalau kalian sedang penelitian, mau ngambil data harus ada surat penelitiannya. Kemudian kalau kalian cuma mau jalan-jalan aja nggak perlu lagi untuk ini. Yang penting biar tiket masuk wisata udah bisa. Cuma kalau kalian mau penelitian di tempat wisata tertentu, kalian harus ada surat penelitiannya. Nah ini sama klasifikasinya.
sipil dan komersial. Yang pertama, rekreasi. Penggunaan drone untuk dokumentasi hiburan pribadi, tidak untuk dikomersilkan. Misalnya kita dokumentasi sama teman-teman, sama keluarga. Nah, itu kategorinya buat rekreasi. Komersial ya. Operasi drone untuk kegiatan bisnis, jasa pemotretan, survei, dan layanan berbayar. Misal, kalian punya keahlian drone, saya mau mengukur lahan saya, mau tahu nih foto udaranya, potret drone seperti apa. Atau saya mau buat dokumentasi sebuah wilayah, tapi itu untuk profil lembaga hukum atau lembaga pemerintah, ataupun swasta yang menyewa jasa kita. Kemudian pemerintahan. Pemerintahan ini penggunaannya adalah untuk keperluan dinas dan pelayanan publik. Misal, kayak kami di BPKH, drone itu kita gunakan untuk memantau kondisi tutupan hutan. Real time saat ini seperti apa. Kemudian memantau kondisi kebakaran hutan. Memantau pergerakan satwa. Karena drone ini ada jenis drone yang bisa yang sensornya itu bisa baca panas. Drone saya lupa drone apa ya. Nah, dia bisa baca tuh sensor panas kita. Nanti saya kasih contohnya. Jadi itu terbangnya malam hari. Jadi misalnya ada satwa di bawahnya, kemudian kelihatan tuh panas tubuhnya. Oh, ini bisa tertera tuh. Oh, ini bentuknya besar berarti gajah. Oh, ini panjang segala macam itu ada. Saya lupa sebutan drone-nya. Padahal sering saya sebut itu. Drone thermal. Ya, kalau nggak salah. Jadi dia punya kemampuannya. Kemudian kategori teknis dan ilmiah. Tadi penelitian, operasi drone untuk riset ilmiah, kemudian pengembangan teknologi, pengawasan, pemantauan wilayah, monitoring secara berkala, pemetaan, survei udara, fotogrametri, dan pembuatan peta kawasan hutan Indonesia. Jadi ini ada kategori teknis dan ilmiahnya. Next. Ini wilayah operasi. Ini gambarnya sih kurang lengkap ya. Cuma nanti kalian bisa buka di webnya, saya lupa. Airnav kalau tidak salah. Nanti di situ ada zona terbang mana yang boleh, mana yang enggak. Kemudian kalau dari gambar ini, untuk hijau itu boleh terbang. Kawasannya terbuka, jauh dari bandara, dan area terlarang. Jadi jauh nih, itu boleh terbang. Drone dapat beroperasi tanpa izin khusus. Tapi tadi, dengan ketinggian maksimal 120 meter. Kemudian, kalau ada area yang warnanya kuning, kalau kelihatan dikit-dikit kuning-kuning itu adalah kawasan penyangga sekitar bandara. Itu perlu izin. Jadi yang perlu izin tuh kawasan penyangga sekitar bandara, area militer tertentu, dan ruang udara terkendali wajib mengajukan izin sebelum operasi. Mau dia ketinggiannya cuma 50 meter, 100 meter, di bawah 120 meter, tetap harus izin ketika masuk zona yang kuning tadi. Jadi, kalau kita dipakai DJI, dia akan keluar tuh pemberitahuannya ataupun peringatannya. Anda memasuki wilayah ini, apakah siap menerima konsekuensinya? Nah, biasanya ada di peringatan dulu. Merah, dilarang terbang. Contohnya, kawasan bandara aktif, instalasi militer, istana negara, dan ruang udara terlarang. Ini udah dilarang keras. Jadi jangan sekali-sekali nerbangin pesawat tanpa awak di area-area ini. Dan di Jakarta, itu hampir 100% tertutup semua. Kita nggak boleh nerbangin drone sembarangan di Jakarta. Kalau kalian pernah lihat video-video, ya itu mungkin orang-orang yang belum paham. Termasuk saya pun mungkin sebelumnya belum paham tentang aturan. Tapi dengan adanya kemarin kegiatan sertifikasi pilot drone, jadi tahu, oh ini loh, penerbangan drone itu harusnya seperti ini. Dan kenapa kita jelaskan ini dulu? Supaya kalian tahu dulu aturannya. Nanti kalau udah tahu aturannya baru ke teknisnya gampang. Kemudian, ikon kawasan khusus. Itu ada bandara, radius 5 km dilarang, 5-8 km perlu izin dari otoritas bandara. Karena namanya bandara kayak berhenti ya, dia bandara di sini nih. Tapi dia zona terbangnya itu manjang.
ada bulat di tengah berarti sama manjang. Kenapa ini manjang? Ini zona dia turun atau take off, landing atau take off. Karena dia butuh jarak kan. Nah, itulah area-area yang nggak boleh. Kemudian area militer, ini udah nggak boleh nih. Kawasan instalasi militer, karena apa ya? Militer kan pertahanan negara. Jadi takutnya gambar itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, jadi termasuk yang terlarang. Jadi kalau ada pangkalan apa, Yonif, Brigif, segala macam itu jangan. TNI AL, TNI AD, TNI AU jangan. Nggak boleh tuh dari situ. Kemudian restricted area, kawasan yang dibatasi berdasarkan NOTAM. Next to airman dari Ditjen Perhubungan Udara. Jadi kita itu restrict ataupun NOTAM ini adalah areal yang kita diberikan izin. Nah, kalau sudah ada NOTAM di situ, izin terbang di situ, kita nggak boleh terbang lagi di situ. Orang lain ya, orang lain nggak boleh masuk, kecuali dia ngajuin izin juga. Misal nih, ini jauh dari bandara, di BPKH, cuman di sini sudah ada izinnya Agung Wahyudi terbang. Si Dayang mau terbang di sini nggak boleh, gitu. Karena sudah terbit NOTAM atas nama saya. Jadi kalau mau yang ngurus izin dulu, nanti baru mungkin akan ada, oh si Agung terbangnya hari Rabu jam sekian-sekian, berarti Dayang bisa di hari Kamis jam sekian. Itu sangat diatur sekali di situ. Nanti kita belajar gimana cara ngurus perizinan untuk terbang drone. Kemudian kontrol airspace, ruang udara kelas A sampai E, di bawah kendali ATC. Koordinasi wajib sebelum penerbangan drone. Jadi ruang udara kelas A sampai E ini, yang tadi saya sebutkan, di atas 120 meter, ya, 120 meter ke atas itu udah wilayah E tuh. Terus ke atasnya sampai wilayah A. Kemudian sama zona-zona tadi, yang terlarang, yang dilarang, yang dibatasi, itu masuk kontrol airspace. Jadi kalau untuk posisi, oh Kak, saya mau nerbangin di atas 150 meter nih, atau 200 meter, supaya gambarnya bagus untuk pengambilan proyek ini, itu harus ada dari kontrol airspace, ruang udara, ATC, yang ada di Bandara Raden Intan kalau di sini. Jadi harus ada wajib koordinasi ke sana. Next. Ini kewajiban operator. Jadi memang harus benar-benar mematuhi batas operasi, tadi zona-zonanya, kemudian memahami peraturan, ini baru satu peraturan, nanti ada peraturan-peraturan yang lain. Kemudian mengutamakan keselamatan, ini penting. Jadi mengutamakan keselamatan ini bukan hanya untuk keselamatan di drone-nya ataupun pilotnya, tapi untuk semuanya. Untuk lalu lintas udara dan tidak membahayakan pesawat berawak lainnya di ruang udara. Jadi misalkan ada sebuah kondisi, kalian sudah dapat izin terbang di lokasi ini, tapi di sini ada lokasi pesawat mau turun, dan kalian menghalangi. Ini kalian wajib ngalah nih. Drone itu wajib turun, biar lewat pesawat yang ada pilotnya ataupun berawak. Jadi harus ngalah. Nggak kita maksain terbang, oh ini tanggung nih pekerjaan kita, sedikit lagi nih, kalau ini gagal, ngulangi dari awal. Nggak apa-apa, wajib turun. Jadi ketika ada pesawat yang lebih besar, dan dia berawak, itu kita harus ngalah. Next. Larangan operasi drone, pelanggaran administratif, tadi, drone kita, itu terregistrasi, harus terdaftar di Kemenhub. Mungkin banyak, termasuk BPKH, kementerian-kementerian lain itu belum paham, karena memang kita untuk pemahaman tentang materi ini masih jarang sekali lah. Tapi dengan tadi kemarin ada sertifikasi, kita bisa paham, drone itu harus diregistrasi. BPKH punya drone DJI Phantom 4 RTK, itu harus ada, kita daftarkan. Ada di websitenya Sidopi namanya, kita di situ ada buat surat permohonan mendaftarkan si drone kita, nanti ada lampirannya, nomor seriesnya, ada foto dari kanan, kiri, atas, bawah, samping, semua difoto, kita jadi lampiran, nanti ada registrasinya. Jadi supaya ketika ada penerbangan, ngurus izin, kita bisa dengan mudah lah. Oh ini memang pesawatnya instansi pemerintah nih gitu. Jadi pesawat harus ada registrasi dan sertifikasi. Kemudian
terbang di atas kerumunan yang atau secara publik tanpa izin khusus. Jadi sebenarnya kita nerbangin drone di tengah kota, kemudian tuh rame orang di situ, dan kita nggak punya izin khusus itu nggak boleh, karena membahayakan. Takutnya dia jatuh atau apa gitu. Makanya ini aturannya diatur untuk ini. Kemudian melanggar ketentuan yang ada di PM37 ini. Larangan lagi, dekat bandara ini udah positif nih. Dekat bandara dan ruang udara. Radius 5 km tanpa izin resmi dari otoritas penerbangan nggak boleh kita. Ya. Kalau kalian nerbangin drone di daerah Candi Mas, kalian akan muncul tuh di pemberitahuan DJI-nya. Ini masuk wilayah ini. Kemudian terbang tanpa izin di ruang udara tertentu seperti kawasan militer, area terbatas, dan kontrol airspace. Ini nggak boleh, tanpa izin khusus. Kalian mau nerbangin drone di wilayahnya Pangkalan TNI AU, di Bandara Halim Perdana Kusuma, nggak boleh. Tanpa ada izin, memang yang nyuruh adalah orang-orang dari TNI AU. Melanggar batas ketinggian yang telah ditetapkan. Ini 150 meter di luar BV LOS. Nanti kita jelasin BV LOS. Tapi untuk drone 120 meter. Ya, itu udah maksimal tuh. Kemudian larang lagi ancaman keselamatan, membahayakan pesawat berawak lain di ruang udara yang sama. Tadi, kalau kita membahayakan nggak boleh. Mengganggu keamanan nasional, fasilitas pemerintah, atau objek vital negara, mengoperasikan drone dalam kondisi cuaca buruk yang membahayakan keselamatan penerbangan. Jadi kalau udah cuacanya buruk, jangan dipaksakan. Next. Perizinan operasi drone. Ini alur prosesnya ya. Operator, misalkan BPKH itu sebagai operatornya. Kemudian pengajuan permohonan, nanti di file yang di website namanya Sidopi. Kemudian nanti dievaluasi dokumen dari sana. Di sini, untuk pengajuan permohonan kita harus punya remote pilot drone yang tersertifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya alat yang sudah terdaftar. Itu baru bisa ngajuin permohonan. Kalau kita cuma punya pilotnya saja, alatnya belum terdaftar, nggak bisa. Harus didaftarkan dulu, diregistrasi. Ataupun kita punya registrasi si drone, tapi pilotnya nggak punya sertifikat pilot yang dari Kemenhub, itu juga nggak bisa. Jadi harus benar-benar terverifikasi dengan cara sertifikasi dari Dirjen Perhubungan Udara. Kemudian nanti dievaluasi dokumen, kalau dokumen itu sudah sesuai, dan di dokumen itu dijelaskan tuh, kita mau terbang di wilayah mana, waktunya hari apa, jam berapa, ketinggian berapa. Berapa lama terbangnya, itu harus detail. Karena itu akan jadi analisa dengan wilayah udara di sekitar situ. Apakah ada pesawat udara, apakah ada helikopter. Kayak tadi, di Jakarta itu sangat padat sekali. Helikopter itu hampir semua yang di luar jalan pesawat udara komersial itu jalur helikopter. Jadi semua harus keterangan-keterangan tadi, kapan waktunya harus jelas. Nanti turun persetujuan izin, baru pelaksanaan operasi. Kalau sewaktu-waktu waktu pelaksanaan operasi itu ada perubahan, itu wajib melaporkan dulu sebelum terbang. Kemudian pengajuan dilakukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itu lewat website yang namanya Sidopi. Persyaratan, nah ini tadi nih. Identitas operator, spesifikasi drone, rencana operasi, peta wilayah terbang, asuransi. Jadi nerbangin drone itu harus wajib ada asuransinya. Kemudian sertifikat kompetensi pilot. Kemudian persetujuan pemilik lahan kalau ini di lahan pribadi orang. Kemudian izin wajib diperoleh sebelum pelaksanaan operasi di ruang udara tertentu. Dan ini waktu ngurusnya lumayan waktunya, sehingga prepare-nya 2 bulan sebelum kita terbang, kita sudah ngurus izin. Cuman kendalanya kayak kita di pemerintah, kadang kita mau kapan tugasnya belum tahu. Kadang seminggu, 2 minggu sebelum tugas baru tahu gitu. Nah tetapi ini hal yang penting untuk kita ketahui, mungkin ke depan bisa jadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan. Next. Ini implementasi drone untuk kehutanan, pemetaan batas kawasan hutan, pemetaan wilayah hutan, inventarisasi sumber daya hutan, monitoring kebakaran hutan. Tadi lagi monitoring satwa liar,
rehabilitasi das untuk monitoringnya, dokumentasi kegiatan lapangan. Jadi sesuai Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2020, seluruh operasi drone kehutanan wajib memenuhi ketentuan perizinan dan keselamatan penerbangan yang berlaku. Makanya ini perlu disosialisasikan ke semua lembaga, bukan hanya Kementerian Kehutanan. Semua pihak, instansi pemerintah, perorangan, semua harus tahu aturan ini. Next. Nah ini kalau studi kasusnya di BPKH, yang kemarin kita bahas orientasi batas, saya mau kalau memang bisa kita ada potret udara untuk lokasi tersebut. Sehingga kedepannya ketika ada timbul-timbul konflik, oh ini loh, dulu tahun sekian bentuknya seperti ini. Mungkin kalau di Citra bisa, cuman untuk lebih detailnya kita harus pakai drone begitu. Penataan batas hutan dengan presisi tinggi, overlay peta digital dan Citra satelit, pengukuran koordinat GPS lapangan, data lebih cepat, kemudian lebih aman, lebih akurat, efisiensi biaya. Next. Nah, ini tantangan kalau kita pakai drone. Yang pertama, cuaca dan sinyal GPS. Biasanya cuaca ekstrim, hujan deras, angin kencang dan kabut dapat menghambat operasi drone di kawasan hutan. Sinyal GPS yang lemah di area hutan, lebat, dan lembah dapat dalam menyebabkan navigasi tidak akurat. Karena kita kan kadang di lembah ya, antara gunung-gunung, atau kalau dia di puncak gunung malah bagus sinyalnya. Tapi kalau dia di tutupan hutan, rada sulit. Jadi, kalau triknya nanti untuk penerbangan drone, nerbangin drone-nya cari lokasi yang terbuka. Untuk itu dijadikan namanya hub-nya dia, titik awal terbang. Jadi ketika nanti ada kendala, biasanya kita pakai menu return to home. Nah itulah kita akan mendaratkan di posisi itu, sehingga perlu mencari lokasi yang terbuka. Kemudian baterai dan topografi hutan. Jadi kapasitas baterai drone itu sangat terbatas ya teman-teman. Dia hanya bisa maksimal paling 30, mungkin yang lebih 40 menit. Tapi terbang efektif tidak bisa sampai full segitu. Dia harus menyisakan kurang lebih 30% itu untuk balik ke home. Jadi, wah, jangan sampai kalian lagi nerbangin drone, posisinya drone, oh saya masih 30% nih, bisa lah ini, berapa menit lagi, jangan. Lebih baik return to home, ganti baterai, terbang lagi. Jangan dipaksakan untuk di bawah 30%. Kemudian, topografi hutan kita tahu tadi, di Sumatera apalagi kita ya, topografinya berbukit barisan. Next. Ini pesan pentingnya. Drone adalah alat yang sangat membantu pekerjaan kehutanan, tetapi pengoperasian harus selalu mengutamakan keselamatan penerbangan serta mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020. Komitmen profesional operator drone kehutanan Indonesia, keselamatan penerbangan adalah prioritas utama dalam setiap operasi drone di kawasan hutan. Ini harus kita bangun nih. Mungkin kalau kehutanan secara keseluruhan belum sepenuhnya, karena kita tadi masih pengetahuan terhambat, kemudian kita juga koordinasi masih kurang, kemudian kadang kita tadi kebutuhannya secara tiba-tiba gitu kan. Yang pasti untuk yang utama, pilot drone-nya harus tersertifikasi, itu yang paling utama dulu. Yang keduanya, kita menerbangkan pada zona yang aman, ataupun itu tidak berada dalam zona tadi terbang, kemudian area-area militer, kemudian fasilitas negara yang memang dijaga, istana negara. Yang ketiga juga, yang paling penting, kita paham tentang aturan ini. Kalau kita nggak paham tentang aturan ini, asal-asal aja ntar terbangnya. Jadi itu yang paling penting, dan juga nanti koordinasi sama pihak terkait. Kalau penerbangan drone ini ada di ATC, di Airnav di setiap bandara biasanya ada, sama di Kementerian Kementerian Pertahanan di TNI AU. Jadi koordinasi juga dengan TNI AU. Karena wilayah udara itu salah satunya di TNI AU juga. Jadi koordinasinya untuk kehutanan ataupun siapapun itu ketika memang belum bisa ngurus ini secara lengkap, tadi lengkapi sertifikat pilot drone-nya terdaftar, paham aturan, kemudian koordinasi dengan pihak ATC dan juga TNI AU. Biasanya lanut-lanut ada di setiap provinsi. Oke, next. Oke, itu sedikit sebenarnya. Ini sangat ringkas sekali karena dibuat cuma 14 atau 15 slide. Nanti belajar lebih detail baca aturannya, baca aturan turunan dan peraturan lainnya. Ini
gerbang pembuka saja buat kalian, supaya kalian tahu, oh ternyata nerbangin drone itu nggak sembarangan loh. Harus ada aturannya, ketinggiannya, pilotnya harus tersertifikasi, drone harus terdaftar, ada area-area yang terlarang, kemudian juga ketika cuaca buruk, penggunaan baterainya harus 30% yang dipaksakan, harus back to home, dan keselamatan penerbangan itu bukan hanya keselamatan pilot dan drone-nya, tapi keselamatan buat manusia di sekitarnya sama properti di sekitarnya. Itu yang harus itu. Oke? Sekian untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Boleh.